Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kopipedia, channel YouTube yang membahas segala sesuatu hal dimulai dari kopi. Mengenal kopi espresso dan juga karakteristiknya. Padatnya rutinitas setiap hari seringkali membuat orang terburu-buru. Di tengah kondisi seperti ini, setiap orang pun perlu untuk tetap fokus agar hasil pekerjaan tetap maksimal. Tidak jarang dari mereka menjadikan kopi espresso sebagai penyelamatnya. Namun, tahukah Anda bahwa menu kopi yang banyak dipesan di kafe-kafe ini berasal dari Italia? Sebagai negara Eropa pertama yang mengenal kopi, Italia pun memang menjadikan espresso sebagai andalan. Sejarah kopi espresso sendiri bermula saat orang-orang Italia harus mengantri lama di kedai demi mendapatkan secangkir kopi. Padahal mereka pun dituntut untuk selalu bergerak cepat. Lamanya proses pembuatan kopi dan juga panjangnya antrean menyita banyak waktu mereka. Tidak lama berselang, seorang pria asal Turin, Italia bernama Angelo Moriondo berhasil menemukan mesin kopi espresso pertamanya pada tahun 1884. Istilah espresso pertama kali digunakan pada awal tahun 1900-an. Jika diterjemahkan, espresso diartikan sebagai secangkir kopi yang diseduh secara ekspres hanya untuk Anda. Menarik bukan? Nah, untuk tahu lebih lanjut mengenai kopi espresso dan karakteristiknya, simak ulasan lengkapnya di bawah ini. Yang pertama, kopi espresso shot. Hal pertama yang harus Anda ketahui dari menu kopi yang mendunia ini adalah penyebutannya yang menggunakan istilah shot. Proses pembuatan espresso ini dimulai dari bubuk kopi yang harus disembur dengan tekanan tinggi sebesar 4 sampai dengan 9 bar dan suhu air 90 sampai dengan 98 derajat Celcius. Barulah kemudian proses ini menghasilkan cangkir espresso yang disebut dengan shot, di mana umumnya single shot berisi 30 sampai dengan 45 mm saja. Takaran bubuk kopinya sendiri terdiri dari 12 sampai dengan 18 gram yang dipadatkan di sebuah portafilter. Hasilnya, single shot espresso pun akan memiliki lapisan busa keemasan yang disebut sebagai crema yang disajikan dalam secangkir mini. Tidak hanya single shot saja, espresso juga punya ukuran lain bernama ristretto dan double shot untuk rasa yang lebih kaya lagi. Yang kedua, tingkat sangrai atau roasting yang berbeda di setiap negara. Meski disebut-sebut sebagai menu kopi yang berasal dari Italia, tingkat sangrai atau pemanggangan espresso pun berbeda di setiap negaranya. Jika di Italia, biji kopi espresso disangrai pada tingkat medium roast, maka di California Anda akan merasakan biji kopi yang disangrai dark roast. Sementara di pantai timur Amerika Serikat, minuman ini pun seringkali disangrai pada tingkat light roast. Dengan kata lain, tingkat sangrai kopi espresso akan berbeda di setiap tempat dan juga bisa disesuaikan dengan cara penikmatnya. Yang ketiga, tidak selamanya pahit. Apabila selama ini Anda beranggapan bahwa espresso yang baik harus pahit, maka pendapat ini pun bisa jadi keliru. Demi menghasilkan espresso yang sempurna, harus ada keseimbangan rasa antara pahit, asam, dan juga manis. Olahan kopi jenis ini pun tidak selamanya pahit, dan tidak boleh ada rasa yang dominan antara ketiganya yang telah disebutkan barusan. Jadi semua unsur rasa yang dimiliki perlu diciptakan seimbang agar bisa dinikmati kelezatannya.
Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa berikan tombol like dan juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan segala informasi yang dimulai dari kopi. Bagaimana? Sudahkah kalian ngopi hari ini?